Untuk mencegah orang lain melakukannya, Wanling Shizun hampir tidak sabar untuk melakukannya. Segera tangan besar yang luas langsung menutupi Qin Chen seperti langit, dan dia meraihnya dengan keras. Ledakan, aura tak berujung menyapu kekosongan di sekitar Qin Chen seperti angin kencang dan ombak besar. Hahaha, nak, apakah kamu terlihat sangat patuh? Kamu bahkan tidak menghindar. Itu benar, di bawah serangan kursi ini, bahkan jika kamu menghindar, akhirnya akan sama. Lebih baik dengan patuh menangkapnya tanpa apa-apa, untuk menghindari rasa sakit daging dan darah. Melihat Qin Chen tetap tidak bergerak di bawah serangannya, Wan Qi Xiezun tidak bisa menahan tawa. Ada terlalu banyak master area terbatas yang hadir, dan kekuatannya hanya bisa berada di peringkat tengah dalam hal basis kultivasi, jadi dia melompat-lompat seperti ini. Bertahan di tempat yang ditinggalkan ini, Wan Qi Xiezun tahu betul bahwa jika dia ingin mendapatkan keuntungan yang cukup, dia harus membayar sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di Qin Chen, karena orang ini keluar dari lorong luar angkasa, lalu fluktuasi ruang sebelumnya pasti tidak bisa menghilangkan hubungan dengan orang di depannya. Meraihnya sama saja dengan meraih keunggulan. Itu sebabnya dia sangat cemas. Sekarang melihat Qin Chen benar-benar tidak bergerak di bawah serangannya, senyum muncul di sudut mulutnya, mengetahui bahwa dia aman kali ini. Pada saat ini, tangannya yang besar hanya berjarak beberapa saat dari Qin Chen, dan hanya butuh satu nafas untuk menangkap Qin Chen secara langsung dan menjadi tawanannya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika senyum ditarik di sudut mulutnya, di sisi yang berlawanan, tubuh Qin Chen tetap tidak bergerak, dan dia juga mencibir ketika dia melihat tangan besar pesanan yang langsung meraihnya. Itu hanya lelucon bahwa seorang pria yang transenden di tingkat menengah tingkat ketiga bahkan tidak menunjukkan domainnya, dan dia ingin menjemputnya hanya dengan telapak tangan Mingki kecil ini. Qin Chen tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat aneh saat ini. Jika sebelumnya, dia pasti telah mencoba segala cara untuk melawan dan bahkan melarikan diri, tetapi sekarang dia terlihat seperti sedang menonton monyet. Perasaan ini seperti seorang pendekar menonton ini sama anehnya seperti menonton seorang anak berusia 3 tahun memegang tongkat kayu dan mencoba membacok dirinya sendiri sampai mati. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan banyak emosi di hatinya di dunia bawah, tidak ada martabat tanpa kekuatan. Pada saat ini, telapak Xiezun Wan Qi telah mencapai puncak kepala Qin Chen, dan Qin Chen bahkan bisa merasakan kekuatan jahat yang mengerikan merembes ke dalam kulitnya. Pada saat ini, Qin Chen mencibir dan akhirnya melepaskan auranya. Ledakan, aura yang begitu menakutkan hingga langit bergetar hebat bangkit dari tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, itu menyelimuti kehampaan di sekitarnya, dan langsung menyelimuti tangan besar yang diperlihatkan oleh Master Jahat Wan Qi. Hehe, apakah kamu berpikir untuk menolak saat ini? Sudah terlambat. Petik 2. Xiezun Wan Qi menyeringai dengan muram. Meskipun dia terkejut dengan aura luar biasa Qin Chen, anak di depannya sebenarnya berpikir untuk melawan saat ini. Bukankah apakah ini lelucon? Memikirkan hal ini, Xiezun Wan Qi tidak ragu untuk mendesak tangan besarnya untuk meraih Qin Chen, dan kemudian mengangkatnya dengan ganas. Tetapi saat berikutnya wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia menemukan bahwa tangan besar yang dia lemparkan tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah membeku dalam kehampaan dan terkurung dengan kuat di sana, apalagi menggenggam anak di depannya, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia terkejut dalam sekejap, diam-diam berpikir itu tidak baik. Bahkan jika dia tidak menampilkan domainnya, tetapi dia adalah pembangkit tenaga listrik dari tingkat 3 detasemen. Energi gelap yang dia tampilkan berisi keteraturan abadi, dapat mengukir kehampaan, dan abadi. Bagaimana serangan seperti itu dapat dengan mudah ditahan? Ini lapangan. Dan itu masih merupakan bidang tipe ruang tingkat atas. Pria yang tampak sangat muda di depannya ternyata adalah pembangkit tenaga listrik terpisah dari dunia tatanan 3 abadi. Dalam sekejap, pikiran seperti itu muncul di hati Xiezun Wan Chen. Pada saat ide ini keluar, energi jahat yang menakutkan di tubuh Xiezun Wan hampir secara naluriah melonjak ke langit, dan medan Wan Xie-nya yang kuat menyapu dengan liar seperti tsunami, mencoba meledakkan aura menakutkan yang diberikan oleh Qin Chen. Hanya saja begitu domainnya dilepaskan, Xiezun Wan Chen mendengar suara berderak halus, dan suara berderak itu bukan pada posisi tangan besar yang dia perlihatkan, melainkan di sekeliling tubuhnya. Segera, ekspresi panik sekali lagi muncul di mata Wan Qi Xiezun, dia juga seorang master detasemen 3 veteran, berapa banyak pertempuran yang dia alami dalam hidupnya.
Mendengar suara ini saja membuatnya langsung mengerti bahwa ini adalah suara dua domain yang bertabrakan dan pecah, dan domain luar angkasa pihak lain telah menutupi kekosongan di mana tubuhnya berada di beberapa titik. Hal yang menakutkan adalah dia tidak sadar. Dan ini bukan hal yang paling menakutkan, yang lebih menakutkan Wan Xiezun adalah suara retakan dikeluarkan oleh domain Wan-nya, dan domain luar angkasa pihak lain begitu menakutkan sehingga setelah domain Wan Xi-nya dirilis, itu seperti ketika telur mengenai batu, langsung pecah. Melihat tuan jahat Wan Qi yang terus-menerus bertarung di medan luar angkasa, mata Qin Chen acuh tak acuh, dan jejak penghinaan ditarik di sudut mulutnya, dan dia berkata, ini adalah akar dari harga dirimu. Di depan saya, Anda benar-benar ingin menggunakan telapak tangan kecil yang gelap ini. Kita harus mengambil kursi ini dan mengguncang pohon. Setelah suara Qin Chen jatuh, dia melangkah keluar dalam satu langkah, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun, dan dia mendengar klik, dan telapak udara gelap besar yang awalnya ditangguhkan tidak jauh di atas kepala Qin Chen tiba-tiba meledak tepat di bawah langkah Qin Chen, berubah menjadi aturan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam kehampaan, serapu gelembung sabun di udara. Dalam kehampaan, Qin Chen berjalan menuju Tuan Jahat Wan Chen selangkah demi selangkah, kakak. Tuan Jahat Wan Qi tiba-tiba merasa bahwa kehampaan di sekitarnya menekannya seperti gunung raksasa. Dan ketika pria muda di depannya mendekat, kekuatan yang menindas ini menjadi semakin kuat, dengan ledakan, Xiezun Wan Chen berderit di sekujur tubuhnya, dan tubuh fisiknya terus-menerus roboh dan tenggelam, bahkan ada darah jiwa yang hitam. Itu memercik seperti panah tajam. Tidak bagus. Pada saat ini, Evil Lord Wan Qi telah ketakutan keluar dari akalnya. Domain adalah salah satu cara paling ampuh untuk setiap alam tatanan 3 kali lipat untuk melarikan diri ke kedalaman. Dan 10,000 Realm miliknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah wilayah lawan, bukankah ini berarti bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah detasemen tahap akhir tingkat ketiga? Tidak, bahkan detasemen tahap akhir dari tingkat ketiga tidak akan pernah memiliki domain yang begitu menakutkan, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk menghancurkan domain pesanannya dengan mudah. Dengan cara ini, bisakah pria di depannya mencapai puncak detasemen rangkap 3? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan bahwa pihak lain memiliki bidang yang begitu menakutkan? Pada saat ini, Wan Qi Xiezun tidak beruntung di hatinya. Menghadapi pemandangan seperti itu, dia tidak berani ceroboh sedikit pun. Pada saat ini ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dia tidak bahkan berpikir tentang hal itu. Dia tiba-tiba melonjak ke langit, bahkan jika tulang di sekujur tubuhnya retak dan terus-menerus hancur di bawah tekanan, dia tidak peduli tentang hal itu. Wildings, pergi ke. Dengan raungan dan dentuman, tubuhnya langsung terbakar dengan energi dunia bawah hitam legam, dan untaian benang sutra hitam keluar dari tubuhnya seperti rambut panjang hitam pekat, berubah menjadi tak terhitung benang sutra hitam melilit Qin Chen, sementara menggigit dengan ganas pada kehampaan di sekitarnya. Dan sosoknya bahkan mundur saat dia menggunakan langkah ini, mencoba melarikan diri dari batasan domain Qin Chen. Penggerek semua jiwa yang dia tampilkan adalah penggerek yang sangat menakutkan di dunia bawah, yang berspesialisasi dalam melahap domain untuk mencari nafkah. Ini adalah kartu haul dan alat serangannya yang paling kuat. Dia menggunakan teknik ini untuk menyerang sebelumnya, dan dengan mudah merobek wilayah hutan Raja Hantu Hutan, memaksa Raja Hantu Hutan untuk mundur dan terluka. Wilayah ruang lawan bersifat sementara, tidak peduli apakah dia dapat melukai lawan pada akhirnya, dia masih punya cukup waktu untuk melarikan diri. Selama dia keluar dari kehampaan ini, dengan begitu banyak master dari zona terlarang di belakangnya, seperti leluhur hantu naga, apakah dia masih takut pemuda di depannya akan gagal? Saat dia melepaskan belalang roh, semua belalang roh yang berubah menjadi benang sutra hitam membuka celah kecil mereka satu persatu, dan pupil seperti jarum memancarkan cahaya kebencian dan kejahatan, dan menatap kehampaan di sekitarnya, keras. Klik. Saya mendengar suara berderak yang padat, seolah-olah ulat sutera musim semi yang tak terhitung jumlahnya melahap daun murbei, dan seolah-olah pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya ditiup angin di gurun bergulung, meskipun langit yang penuh dengan belalang roh terus membuka mulut kecil mereka untuk gigitan melihat kehampaan di wilayah sekitarnya, tampaknya nyamuk terkunci di dalam botol kaca, dan tidak mungkin menembus kaca yang menjebak mereka. Segera setelah benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Yang Mulia Wan Qi keluar, mereka tampaknya dipenjara dalam kehampaan yang unik, dan menabrak penghalang udara yang tak terlihat dengan keras. Tidak peduli bagaimana mereka menggigit atau memukul, tidak dapat bergerak maju. Apa? Melihat adegan ini, Xiezun Wan Qi meledak kaget dan marah, dan tidak bisa mempercayai matanya sama sekali.
Tidak mungkin penggerek jiwaku yang paling kuat tidak bisa menembus domain lawan. Di sisi yang berlawanan, setelah Qin Chen merasakan nafas belalang roh ini, dia mengeluarkan suara hei yang lembut, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Ada belalang yang bisa melahap domain di dunia bawah ini. Jika itu adalah domain Qin Chen sebelum dia menyadari jantung ruang, mungkin ada kemungkinan ditelan olehnya, tetapi domain Qin Chen hari ini telah diperkuat ke tingkat yang jauh melampaui alam tatanan abadi umum, dan hanya belalang yang menginginkannya, untuk mencabik-cabiknya, itu sungguh menggelikan. Pikiran melintas di benak Qin Chen, tetapi tangan Qin Chen terus bergerak. Uan jahat Wan Qi mulai menyerangnya begitu dia muncul, dan sekarang dia berbalik dan hendak lari. Bagaimana bisa begitu mudah? Kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau, ini benar-benar gratis. Qin Chen mencibir, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan Rusty Sword yang misterius muncul di tangannya. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Evil Master Wan Qi bereaksi, pedang karat misterius Qin Chen telah mengeluarkan cahaya hitam dengan niat membunuh tanpa akhir dan menyerang. Dengan keras, kekosongan di depan mata Qin Chen langsung robek membuka celah, dan mereka yang menghalangi di depan Qin Chen terbelah menjadi dua tanpa perlawanan di bawah pedang Qin Chen. Cahaya pedang pembunuh hitam yang diubah oleh Rusty pedang langsung menebas Wan Qi Xiezun yang hendak mundur. Xiezun Wan Qi sangat ketakutan dan marah, itu adalah pertama kalinya dia melihat keberadaan Wan Ling Cici yang dapat dibelah dengan satu pedang, saat ini dia tidak memiliki pikiran apapun di benaknya, ketika dia mengangkat tangannya, tirai cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar. Tirai cahaya hitam ini sangat padat sehingga ternyata menjadi tirai langit yang terdiri dari serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya, menutupi semua arah sekaligus. Serangga hitam yang padat ini segera berubah menjadi kumpulan langit di bawah desakan Wan Qi Xiezun, dan langsung menyapu ke arah Rusty Sword yang misterius. Wan Qi Xiezun jelas ingin menggunakan serangga ini untuk mengalahkan serangan Qin Chen, pada saat yang sama waktu melarikan diri di sini. Hanya saja tirai langit hitam ini baru saja terbang setengah jarak, dan Wan Qi Xiezun merasa ada yang tidak beres. Alih-alih mempercepat, kecepatan penggerek yang tak terhitung jumlahnya yang dia desak menurun dengan cepat, seolah-olah penggerek yang tak terhitung jumlahnya tidak terbang masuk udara, tapi perlahan-lahan bergerak maju dalam rawa. Sebelum Wan Qi Xiezun memahami alasannya, dia merasa kehampaan di sekitarnya menjadi tersentak-sentak, dan tubuhnya sendiri sepertinya terjebak dalam rawa, dan sulit untuk mundur di ruang ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Wan Qi Xiezun, dia segera mengerti bahwa dia diselimuti oleh domain Qin Chen lagi, tetapi dia belum pernah melihat domain terpisah tiga yang begitu menakutkan, dan dengan basis kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Mereka yang bergerak tidak bisa bergerak. Dia buru-buru mengubah wajahnya dan mengangkat kepalanya dengan ngeri, berteriak, berhenti, Yang Mulia ingin mengatakan sesuatu. Sebelum Wan Xiezun selesai berbicara, pedang berkarat misterius Qin Chen dan ngengat yang tak terhitung jumlahnya yang dia perlihatkan telah bertabrakan satu sama lainnya. Bersama-sama. Dengan ledakan, lampu guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari cahaya pedang hitam yang ditampilkan Qin Chen. Lampu guntur hitam ini menyebar, dan segera belalang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan dengan suara gemerisik, dan kemudian berubah menjadi abu terbang. Pada saat yang sama, energi pedang hitam yang ditampilkan Qin Chen melintasi ruang antara dia dan Xiezun Wan Qi, dan mencapai puncak Xiezun Wan Qi. Pada saat ini, Wan Qi Xiezun berada di wilayah Qin Chen, dan dia belum sepenuhnya melarikan diri, melihat cahaya pedang misterius berkarat itu mendekat, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Noda darah hitam tiba-tiba muncul di tengah alis Wan Qi Xiezun, dan kemudian kabut hitam keluar dari noda darah, bahkan tanpa bergerak, seluruh tubuhnya terbelah dua oleh Qin Chen dalam sekejap. Di bawah cahaya hitam, mata Xiezun Wan Qi melebar, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan kabut hitam meledak, diikuti oleh seberkas cahaya jiwa yang melesat ke langit langsung dari lautan jiwa Xiezun Wan Qi. Yang Mulia, ada yang ingin saya katakan, semuanya, bantu saya. Xiezun Wan Chen tampak ketakutan, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak akan bisa menghentikan pertarungan di tangan lawan, dia meraung ketakutan, dan pada saat yang sama mundur dengan liar, tetapi sebelum dia sempat pergi, dia jiwa ilahi langsung terjepit oleh tangan besar Qin Chen. Teman, Wan Qi Xiezun membuka mulutnya dengan ngeri, sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mencibir, dan dengan kekuatan langsung, dia menghancurkan jiwa Wan Qi Xiezun menjadi bubuk. Ledakan. Dalam sekejap, asal detasemen rangkap tiga yang menakutkan runtuh dalam kehampaan, membentuk gelombang kejut yang menakutkan, berosilasi dengan gila-gilaan antara langit dan bumi.
Seluruh proses terdengar lama, tetapi pada kenyataannya, Qin Chen telah membunuh Evil Lord Wan Qi yang menyerangnya, dan bahkan jiwanya musnah menjadi abu, tanpa tersisa sedikit pun. Kesunyian. Ada keheningan yang mati di lapangan untuk sesaat. Adegan seperti itu membuat wajah semua penguasa area terlarang hadir sangat jelek seketika, dan banyak orang bahkan ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi memandang pemuda yang berdiri di kehampaan di depan mereka dengan ngeri, tak berujung kengerian muncul di hatiku. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran yang bergema di benak mereka. Siapa pria di depannya ini?